Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab displacement and area measurement atau perpindahan dan pengukuran area. Sebelum masuk ke materi, mungkin bisa perkenalan dulu untuk anggota kelompoknya. Dimulai dari saya Sigit Rizky Witaksono, NIM I0420-131. Saya Harvey Singgi Prasojo, I04150118. Saya Nur Muhammad, NIM I04201109. Dan saya Wahid Nurusanuddin, NIM I04201142. Kemudian kita masuk ke subbab apa saja yang akan dibahas pada bab kali ini. Yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada dimensional measurement, yang ketiga ada gauge blocks, yang keempat ada optical method, yang kelima ada pneumatic displacement gauge, kemudian yang keenam ada area measurement, yang ketujuh ada the planimeter, a device of historical interest, yang kedelapan ada graphical and numerical method for area measurement, dan yang terakhir ada surface area. Kemudian kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu introduction atau pengenalan, yaitu di sini kita akan membahas mengenai apa itu pengukuran. Pengukuran sebenarnya sudah dibahas pada bab-bab sebelum ini, tapi bisa kita review lagi untuk memperdalam materinya, yaitu pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Di sini nilai output ada dua, yaitu pengukuran dimensi, yang artinya penentuan ukuran suatu objek. Di sini bisa mengukur panjang, kemudian suhu, kemudian satuan pokok lainnya. Kemudian yang kedua ada pengukuran perpindahan, yaitu ukuran perpindahan suatu titik dari posisi awal ke posisi lain. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama itu ada contoh dari pengukuran perpindahan, yaitu kita dapat mengukur ketinggian dari suatu balok, kemudian lebar dan panjangnya. Kita juga dapat mengukur luas permukaannya yang didapat dari pengukuran panjang tadi, serta dapat mengukur volume dari balok ini. Kemudian perpindahan, yaitu jarak titik awal suatu benda ke titik akhirnya. Di sini perpindahan ditarik secara lurus dari titik awal hingga titik akhirnya, bukan jalur yang dilewati suatu benda tersebut. Walaupun jalurnya di sini berkelok-kelok, tapi perpindahan di sini ditarik lurus, ditarik garis secara lurus. Kemudian subbab yang kedua, yaitu dimensional measurement. Di sini kita akan membahas dua alat pengukuran, yaitu yang pertama itu ada vernier caliper, dan yang kedua itu ada micrometer caliper. Kemudian kita akan masuk ke alat pengukuran vernier caliper atau jangka sorong. Di sini penggunaan jangka sorong itu caranya dengan menjepit suatu benda yang diletakkan di antara fixed jaw dan movable jaw, atau
Kemudian untuk fine adjustment diputar hingga benda terjepit dengan kuat. Kemudian setelah benda dijepit hingga kuat, kita dapat melihat nilainya yang dilihat dari skala utama dan skala Nonius. Di sini ada contoh pengukuran suatu benda didapatkan hasilnya pada gambar kiri bawah, yaitu dengan skala utamanya itu 2,350 inci, kemudian skala Noniusnya itu 14/25, karena di sini ada skala 0 sampai 25. Untuk ketelitian dari jangka sorong ini yaitu 0,025 inci. Jadi untuk menentukan hasil dari pengukuran jangka sorong ini menggunakan rumus, yaitu skala tambah dalam kurung skala Nonius dikali ketelitiannya, yaitu 2,30 inci ditambah 14/25 dikali 0,025 inci, yaitu sebesar 2,364 inci. Untuk alat yang kedua, di sini ada mikrometer kaliper. Penggunaannya masih sama seperti jangka sorong tadi, yaitu benda dijepit dengan kuat dengan cara memutar ratchetnya hingga benda tersebut terjepit dengan kuat. Untuk membacanya sendiri dapat dilihat pada ini skalanya, skala utama dan skala Noniusnya. Alat ini terdapat perangkat bekas yang digunakan untuk mempertahankan posisi pada saat proses pengukuran. Kemudian terdapat juga indikator dial yang tugasnya melakukan amplifikasi mekanis dari perpindahan pointer. Nah, di sini mikrometer skrup ini mempunyai ketelitian 0,01 mm, sedangkan jangka sorong tadi mempunyai ketelitian 0,025 mm, sehingga untuk ketelitiannya itu lebih teliti dari mikrometer skrup ini. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu gauge block. Apa tuh gauge block? Gauge block adalah sistem yang paling sederhana dalam mengkomparasi suatu pengukuran untuk memastikan dimensi panjang yang presisi. Nah, gauge block ini terdiri dari beberapa balok logam yang telah dibuat dengan sangat presisi dengan ketebalan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional. Nah, satu set gauge block ini terdapat dalam kotak di sini, dalam kotak hitam ini. Nah, di dalam kotak hitam ini terdapat berbagai macam ukuran panjang, seperti gambar yang sebelah kanan ini. Karena akurasinya yang tinggi, gauge block sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi panjang. Misalnya untuk kalibrasi dari jangka sorong ataupun mikrometer skrup dan alat pengukuran panjang lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, mereka dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi secara langsung dengan alat atau mesin. Untuk ketebalan gauge block ditentukan sesuai dengan toleransi
dengan toleransi sebagaimana tabel di atas. Nah, di sini ada 3 grade dari gauge block, yaitu yang pertama itu ada grade AA yang paling tinggi dengan toleransi itu 2 mikrometer inci. Kemudian yang grade yang kedua itu A dengan toleransinya sekitar 4 mikro inci. Kemudian yang grade yang ketiga itu grade B dengan toleransi 8 mikro inci. Nah, gauge block ini ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum banyak perubahan yang dilakukan. Gauge block ini prinsipnya itu digunakan untuk mengkalibrasi suatu alat pengukuran, misalnya jangka sorong tadi, misal dari gauge block ini diambil ukuran 2 inci. Nah, nanti di jangka sorong nanti diukur, misal kurang dari 2 inci, nanti di jangka sorong tadi diatur ulang sehingga menjadi 2 inci seperti pada acuan gauge block ini. Nah, akurasi gauge block ini sangat tinggi, sebesar 1/1.000.000 inci. Kemudian untuk subbab yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah optical method. Next. Apa itu optical method? Optical method itu biasa digunakan untuk mengukur dimensi yang akurat dengan menggunakan prinsip interferensi. Lalu apa itu prinsip interferensi? Prinsip interferensi itu adalah penjumlahan superposisi dari 2 gelombang cahaya atau lebih yang koheren, di mana memiliki beda fase, frekuensi, dan amplitude yang sama, dan menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat membangun atau saling menguatkan, konstruktif, dan bisa saling melemahkan atau destruktif. Contohnya percobaan interferensi itu berasal dari ahli fisika yaitu Thomas Young, di mana dia membuat 2 sumber cahaya koheren dari satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan melalui 2 buah celah sempit. Lalu, interferometer merupakan instrumen yang biasa digunakan untuk kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Instrumen yang biasa digunakan adalah mikroskop dan teleskop, termasuk transit superior konvensional yang digunakan untuk pengukuran jarak jauh. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi prinsip interferensi. Nah, pada gambar di sini, gambar 5.5 itu merupakan gambar aplikasi prinsip interferensi, di mana sinar paralel A dan B diproyeksikan pada plat, di mana ada dua plat yaitu glass optical flash, dan yang bawah ini termasuk reflecting surface, dengan D merupakan jarak antar plat. Terus selanjutnya sinar dari pantulan A akan memotong sinar pantulan B yang masuk pada titik B. Karena sinar A telah melewati jarak yang lebih dari sinar B sejauh 2D, akan membuat gangguan di titik B. Jika jarak tambahan adalah kelipatan ganjil dari lambda per 2, akan membuat gangguan di titik B, dan juga layar S tidak akan mendeteksi pemantulan cahaya atau pola gelap. Jika jarak 2D adalah kelipatan genap dari lambda per 2, maka sinar yang dipantulkan akan menambah sinar B atau pola terang. Next. Jika seseorang memiliki berkah cahaya yang dipantulkan, daerah terang dan daerah gelap bergantian akan muncul di layar, menunjukkan variasi dalam jarak plat. Garis atau daerah plat disebut pinggiran,
dan perubahan jarak pisah antara posisi dua pikiran sesuai dengan berikut, di mana P2D sama dengan lambda per 2. Next. Yang selanjutnya adalah skema inferior. Di sini terdapat skema inferior di mana cahaya monokromatik dari sumber disusun oleh lensa L ke plat splitter S yang merupakan cermin setengah perak yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin M yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah lainnya ke benda kerja W. Kedua balok dipantulkan kembali dan digabungkan kembali di plat splitter S2 dan kemudian ditransmisikan ke layar. Pinggiran dapat muncul di layar yang dihasilkan dari perbedaan panjang jalur optik dari dua balok. Jika instrumen dibangun dengan benar, perbedaan ini akan timbul dari variasi dimensi benda kerja. Next. Bab selanjutnya yaitu pneumatic displacement gauge. Apa itu pneumatic displacement gauge? Itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk pengukuran perpindahan steady state. Selain itu, gauge pneumatik dapat digunakan sebagai sensor dinamis dalam hubungan dengan sirkuit fluidic probe yang dirancang dengan salah dengan secara berkala mengganggu debit, di mana perangkat dapat berfungsi sebagai generator sinyal periodik untuk sirkuit fluidik. Pada gambar di sini merupakan gambar dari pneumatic displacement gauge, di mana udara masuk dipasok dari tekanan konstan P1, terus aliran melalui lubang udara dari sebelah kiri, terus masuk ke D1, selanjutnya melewati D2, diatur oleh jarak pemisahan X antara outlet dan benda kerja. Perubahan aliran dengan X akan ditunjukkan oleh perubahan tekanan hilir dari lubang P2. Dengan demikian, pengukuran tekanan ini dapat diambil sebagai indikasi jarak pemisahan. X. Aliran volumetrik yang melalui lubang dapat dirumuskan I sama dengan CA akar delta P, di mana C koefisien debit, A merupakan luasan lubang aliran, delta P merupakan perbedaan tekanan yang melintasi lubang. Lalu hubungan antara kedua lubang yaitu Q sama dengan C1 dikali A1 dikalikan akar P1 dikurangi P2 sama dengan C2 kali A2 dikalikan akar dari P2 min PA. PA merupakan tekanan lingkungan yang diasumsikan konstan, di mana R sama dengan P2 min PA dibagi P1 min PA sama dengan 1 per 1 ditambah A2 dibagi A1 dikuadratkan. Koefisien debit C1 dan C2 diasumsikan sama. Maka perbandingan tekanan sebagai berikut. A1 sama dengan Pi dikalikan D1 kuadrat dibagi 4. A2 sama dengan Pi dikali D2 dikali X. Next. Hubungan antara rasio tekanan R dan perpindahan benda kerja X. Secara eksperimental, hubungan antara R dan perbandingan luas A2 per A1 hampir linear untuk 0,4 kurang dari R kurang dari 0,9 sebagai berikut. R itu rumusnya sama dengan 1 kali 10, 1,10 dikurangi 0,50 dikalikan A2 per A1. Dengan mensubstitusikan persamaan dari luas lubang didapatkan sebagai berikut. R sama dengan P2 min PA dibagi P1 min PA sama dengan 1,10 dikurangi 2 dikalikan dengan D2 per D1 kuadrat dikalikan X untuk 0,4 kurang dari R kurang dari 0,9. X. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebab 6 yaitu area measurement.
Area measurement atau pengukuran luas area. Area measurement merupakan jumlah luasan bidang horizontal yang dikelilingi oleh garis-garis batas. Untuk contoh aplikasi yang melakukan pengukuran luas bidang ini, sebenarnya itu yang pertama ada penentuan grafik luas plot survei dari peta. Yang kedua, integrasi fungsi untuk menentukan luas di bawah kurva. Yang ketiga yaitu analisis plot data eksperimen, yang semuanya itu dapat dilakukan dari dengan pengukuran ini. Untuk subbab yang ketujuh yaitu the planimeter, device of historical interest. Planimeter atau perangkat kepentingan sejarah ini. Planimeter sendiri adalah perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk pengukuran area bidang. Kami menganggapnya di sini sebagai ilustrasi perangkat mekanis baru untuk melakukan pengukuran area. Jadi, pertimbangkan representasi skema yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada titik O tetap, sedangkan titik telusur T itu digerakkan mengelilingi bidang datar dari gambar yang luasnya akan ditentukan. Lalu roda W itu dipasang dengan lengan VT sehingga bebas berputar ketika lengan mengalami perpindahan sudut. Planimeter dan area ini ditempatkan pada permukaan yang datar dan relatif halus sehingga roda W hanya akan meluncur ketika jadi. Roda ini akan mencatat perpindahan sudut nol ketika terjadi gerakan translasi aksial dengan akselasi lengan BT. Biarkan panjang lengan tracing BT itu menjadi L dan panjang dari titik balik roda adalah A, diameter roda adalah D, jarak OB diambil sebagai R. Next. Misalkan lengan BT diputar membentuk sudut d theta dan lengan OB melalui sudut dP sebagai akibatnya pergerakan titik tracking. Area yang disapu oleh BT dan OB ialah dA sama dengan setengah L kuadrat d theta plus LR cos theta dP plus setengah R kuadrat dP. A diintegrasikan sehingga A sama dengan setengah L kuadrat integral d theta plus LR integral cos beta dP plus setengah R kuadrat integral dP, dan didapatkan A sama dengan buka kurung setengah L kuadrat min AL tutup kurung, lalu diintegralkan dengan d theta plus LS plus setengah R kuadrat integral dP. Demikian pula dengan jarak yang ditempuh oleh tepi roda karena rotasi tersebut ialah dapat dirumuskan sebagai berikut. ds sama dengan A d theta plus R cos theta dP, lalu diintegrasikan sehingga mendapatkan S sama dengan A integral d theta plus integral R cos theta dP, dan didapatkan integral R cos beta dV sama dengan S A d theta. Jika kutub itu berada di luar luas, kita memiliki integral D0 sama dengan 0 dan integral dV sama dengan 0, dan luas itu diperoleh sebagai berikut, yaitu A sama dengan LS, atau itu di daerah luar tiang, dan jika kutub berada di dalam luas, integral dV dan integral d theta, maka d theta sama dengan 2pi. Karena kedua lengan berotasi sempurna, maka dapat dirumuskan A sama dengan LS
R kuadrat plus L kuadrat 2AL dikalikan dengan B, mana itu adalah daerah dalam tiang atau pole inside area. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, beralih ke sebab yang ke-8, yaitu graphical and numerical methods for area measurement. Next. Untuk metode graphical dan numerical ini, pertama-tama marilah kita simak gambar pada bagian gambar yang tertera pada layar. Gambar di atas dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang kita gunakan untuk mengukur suatu bidang. Untuk yang di sebelah kiri, kita dapat melihat bahwa pendekatan persegi yang digunakan untuk mengukur bidang segitiga. Lalu untuk yang di sebelah kanan, kita dapat melihat bahwa pendekatan persegi itu dapat digunakan untuk mengukur luasan suatu benda tidak berukuran, yang contohnya adalah gambar daun. Next. Lalu untuk semuanya, pertanyaan, apakah ada yang mengenal gambar orang yang ada di layar? Jika Anda mengenalnya, mungkin kalian akan menikmati penjelasan yang akan saya lakukan. Next. Jadi orang tersebut adalah Isaac Newton atau Sir Isaac Newton, yang dikenal dengan penemuan hukum Newton, atau hukum yang berbunyi bahwa semua benda akan cenderung menuju pusat bumi karena ditarik suatu gaya yang belum diketahui namanya, yang kemudian di sains modern dinamakan gaya gravitasi atau gravity force. Sir Isaac Newton sendiri di sini menurut Wikipedia dituliskan pada penjelasan bahwa the most influential scientist of all time. Jadi apa yang menyebabkan Isaac Newton ini dinobatkan sebagai salah satu saintis yang sangat memiliki influence, memiliki pengaruh yang besar pada hukum fisika di dunia ini. Next. Lalu apa yang kita akan bicarakan di sini? Kita akan bicarakan tentang pi. Tentunya pi atau lambang yang dinamakan pi itu terdapat banyak sekali, tapi yang kita bahas di sini adalah pi yang digunakan untuk mengukur lingkaran keliling ataupun luasnya. Sejak kita di sekolah menengah, kita di sekolah dasar ataupun sekolah menengah, kita sudah jelaskan bahwa rumus luas lingkaran itu adalah keliling sama dengan 2πr atau πd, dan luas adalah πr kuadrat. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana dulu orang itu menemukan pi tersebut? Karena itu kita akan melihat pada pendemonstrasian di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa yang paling pizza bagian kiri itu bagian sampingnya dipotong setiap sisinya, lalu ditata secara sejajar pada pizza yang lainnya. Kita dapat melihat bahwa panjang bagian sisi pizza atau keliling lingkaran pizza tersebut setara dengan 3 diameter pizza lebih sedikit. Itu kenapa? Karena keliling sama dengan 2πr. Lalu juga dapat ditulis keliling sama dengan πd, dan pi sendiri adalah keliling dibagi d. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pi itu nilainya kira-kira adalah 3, sekian dan kurang dari 3,5. Next. Lalu untuk berikutnya, pada gambar di sisi bagian kiri atas, kita dapat melihat pula demonstrasi yang digunakan orang zaman dahulu untuk mengukur luas lingkaran. Sebuah pizza
dipotong menjadi juring yang sangat kecil, yang pengukuran luasnya itu digunakan dengan pendekatan jajar genjang ataupun persegi. Kita dapat melihat bahwa pizza yang sudah dipotong menjadi juring disusun seperti pada gambar, lalu dapat dituliskan bahwa lebarnya itu sama dengan R, jari-jari dari pizza tersebut, dan panjangnya sendiri adalah PR. Dari manakah PR tersebut? Karena Pi tadi sama dengan K per D, dan karena pizza tersebut dipotong menjadi juring dan dibentuk persegi, maka panjang dari pizza tersebut akan menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Makanya 1/2K sama dengan PR. Oleh karena itu, panjangnya adalah PR. Lalu setelah itu, sains berkembang dan kita di sini akan membahas bagaimana orang zaman dulu menentukan nilai sebuah pi. Pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar heksagonal atau segi 6 pada suatu lingkaran untuk mencari luas lingkaran tersebut, mencari keliling lingkaran tersebut ataupun luasnya dengan segi 6. Lalu setelah kita mendapatkan, di situ tertera bahwa C lebih dari 6 di bagian bawah lingkaran. Hal itu dikarenakan jika jari-jari lingkaran itu diasumsikan 1, maka diameternya adalah 2. Lalu jika dari jari-jari 1 itu dibuat sebuah segitiga sama sisi yang panjangnya adalah 111, akan terbuat 6 segitiga yang tersusun di dalam lingkaran yang ukurannya sama, yang bagian sisi luarnya itu adalah 1. Karena itu kita jumlahkan sisi luarnya, 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Lalu karena lingkaran itu lebih besar daripada segi 6 yang kita buat untuk mendekati pengukuran lingkaran tersebut, maka C lebih dari 6. Karena hasilnya harus lebih dari 6. Lalu kita dapat melihat ke bagian kiri lagi bahwa keliling lingkaran itu adalah Pi adalah K per D atau keliling dibagi diameter. Jadi kelilingnya itu adalah 6 dari keliling heksagonal dibagi diameter 2, kita dapatkan 3. Dan dapat ditulis Pi lebih besar sama dengan 3. Lalu untuk gambar yang ada di bawahnya, kemudian setelah kita menentukan batas bawah Pi yang akan kita cari, kita akan mencari batas atas Pi. Bagaimana mencarinya? Kita akan mendekati pencarian keliling ataupun luas lingkaran dengan bangun yang lebih besar daripada lingkaran tersebut. Di sini digunakan pendekatan berbentuk persegi yang sisinya itu sama dengan D. Jadi sisi-sisinya itu adalah 2R kalikan 2R. Karena 2R dan ada 4 sisi, jadi dapat disimpulkan bahwa C-nya itu kurang dari 8. Kenapa? Seperti yang di atas, karena luas persegi itu lebih besar daripada luas lingkaran. Jadi nilai Pi sendiri akan di bawah luas persegi keliling persegi tersebut. Jadi untuk keliling persegi tersebut dapat dituliskan 8 dibagi 2 ataupun 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pi itu adalah lebih dari 3 dan kurang dari 4. Lalu dalam perkembangannya kita tidak bisa hanya menghitung Pi dengan rentang 3 sampai 4 itu adalah rentang yang sangat besar, karena menurut penelitian dalam sains kita membutuhkan desimal dalam suatu definisi suatu simbol agar penghitungan yang kita lakukan dapat lebih akurat. Lalu kita kembali ke bagian kiri bawah. Di situ terlihat bahwa lingkaran tersebut didekati dengan gambar yang lebih rumit, yaitu pada bagian dalam kita menggunakan 12 segitiga sama sisi dengan kaki-kaki dari setiap segitiga tersebut adalah R. Lalu di bagian luar kita dekati dengan sebuah sisi 24, ya, segi 24. Lalu untuk yang di dalam sendiri kita didapatkan nilai yang di atas Pi kurang dari 6,431/2.
Di situ karena 12 segitiga samasi tersebut, jika kita misalkan kaki-kakinya itu R atau 1, kita dapat menghitung panjang alas dari segitiga sama kaki tersebut yang dapat dihitung dengan perbandingan sinus. Jika kita ketahui bahwa setiap segitiga tersebut, lingkaran tersebut terbagi menjadi 12 segitiga, maka sudut-sudut setiap segitiga tersebut yang mendekati pada pusat lingkaran adalah 360 dibagi 12 atau 30. Lalu untuk menghitung alas segitiga itu sendiri dapat dilakukan dengan kita mengambil salah satu segitiga sama kaki tersebut, lalu menggambar garis tengah di dalamnya yang akan membagi segitiga tersebut menjadi 2 segitiga siku-siku yang identik. Lalu kita dapat menggunakan persamaan sin, yaitu adalah karena segitiga sama kaki yang ada di lingkaran tersebut dibagi menjadi 2, maka sudut yang ada di dekat pusat lingkaran itu menjadi 15 derajat. Kita gunakan pendekatan sin 15 per setengah alas sama dengan sin 90 per R, ataupun kaki-kaki dari segitiga tersebut. Kita dapat temukan bahwa hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,2588 yang kemudian kita akan kalikan menjadi 12 kali 2 karena yang kita temukan adalah setengah R, maka 0,2588 dikalikan 24 menjadi 6212. Lalu untuk yang itu untuk pi yang bawah, yaitu batas dalamnya. Lalu untuk batas luarnya dapat kita lakukan dengan hal yang serupa, dan ditemukan bahwa batas luarnya itu adalah 6,431. Jika kita bagi menjadi 2, itu akan menjadi batas pi yang lebih sempit lagi, yaitu sekitar 3,105 dan 3,215. Cuma selisih 2 desimal di belakang koma. Next. Lalu untuk dalam perkembangannya selama bertahun-tahun, para peneliti di seluruh dunia meneliti tentang nilai pi yang akan disetujui untuk lingkaran yang kita pakai, simbol yang kita gunakan untuk mengukur lingkaran sekarang ini. Terdapat suatu ilmuwan yang bernama Ludolf van Schouwen. Ia mendekati lingkaran tersebut dengan 2/62 segi 2/62, atau dapat dilihat pada bagian bawah 2/62 adalah 4, 6, 1 dan seterusnya. Itu adalah jumlah sisi yang digunakan dia untuk mendekati luas lingkaran ataupun keliling lingkaran agar mendapatkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Lalu dia mendapatkan suatu hasil yang berupa pi sama dengan 31415 dan seterusnya, itu sejumlah 35 digit di belakang koma. Ludolf van Schouwen ini merupakan peneliti yang memecahkan rekor atau menemukan pi dengan jumlah desimal di belakang 0 yang paling banyak, yaitu sejumlah 35, sampai nilai pi tersebut diukir pada batu nisan Ludolf van Schouwen. Yang mengejutkan lagi bahwa Ludolf van Schouwen ini membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk menyelesaikan perhitungannya tersebut. Next. Lalu kita akan membahas bagaimana pi yang sekarang kita temukan itu dihitung. Jadi tadi metode pertama atau generasi pertama dari penghitungan pi sudah berada di puncaknya pada Ludolf van Schouwen. Kita akan menggunakan pendekatan diferensial untuk menyelesaikan suatu bidang yang tidak beraturan ataupun lingkaran bidang yang tidak persegi ataupun tidak lurus.
kita dapat melihat dari figur 5.10 atau 5.10 bahwa luas A sama dengan integral y dx. Maksudnya bagaimana? Jika kita ingin menghitung permukaan 0, 1, y1, y0, kita akan mengubah persamaan tersebut menjadi A integral 0 sampai 1 y dx. Y itu adalah fungsi grafik dari y0 ke y1. Nah, jadi selanjutnya untuk jika kita ingin menghitung jumlah luasan dari bidang 1, 2, Y2, Y1, kita juga akan mengubahnya menjadi integral 1 sampai 2 Y dx, di mana Y adalah fungsi dari bentuk grafik atau garis Y1 ke Y2. Hal itu dapat pula dianalogikan bahwa bayangkan di antara angka 1 sampai 2 kita menaruh lidi ataupun tongkat untuk mengisi kolom tersebut, dan panjang tongkat itu selalu berubah di setiap tongkat yang kita tambahkan untuk menyesuaikan dengan bentuk Y1, Y2, 2, 1 bidang tersebut, bidang 1, 2, Y2, Y1. Jadi dari rumus A integral y dx itu dapat diartikan bahwa integral itu adalah penambahan panjang y dari 1 ke 2. Jadi integral 1 sampai 2 berarti adalah penambahan panjang y fungsi y dari titik 1 ke titik 2. Jika kita menghitung sampai titik yang sangat banyak, semuanya 1 sampai 10, kita dapat mendekati dengan integral 1/10 y dx. Lalu menariknya di sini adalah si Sir Isaac Newton menggunakan pendekatan yang sama untuk menghitung menghitung nilai pi yang sekarang kita pakai. Nah, kita dapat melihat pada gambar sebelah kiri bawah, yaitu gambar sebuah lingkaran. Sir Isaac Newton mendekati bahwa jika dia menghitung sebagian dari luas lingkaran yang ada di sebelah kiri bawah, dia akan mendapatkan persamaan yang paling cepat, yang lebih cepat untuk diselesaikan agar pi dapat ditemukan. Dari gambar kiri bawah tersebut dapat dilihat bahwa luas yang kita hitung adalah sekitar 1/8 luas dari lingkaran tersebut, yang dapat dihitung dengan kita membagi bidang tersebut menjadi juring yang luasnya adalah pi/12, ataupun luas lingkaran dibagi 12 segitiga sama sisi. Jadi Sir Isaac Newton ini kembali ke metode yang awal yang dikenalkan oleh Archimedes dengan pembagian ke-12, tidak perlu 2/64, dia hanya butuh 12 segitiga untuk menghitungnya. Lalu bidang yang kedua adalah bidang segitiga siku-siku yang ada di bawah bidang pi/12. Dapat dihitung bahwa alasnya adalah setengah dari diameter, yaitu jika diasumsikan diameternya 1, maka alasnya adalah setengah, dan tingginya adalah akar 3/2. Dari persamaan tersebut dapat dilihat pada bagian gambar yang bagian kanan atas, pi integral 0 sampai setengah y dx, di mana y adalah 1 minus x kuadrat pangkat setengah. Dari mana kita mendapatkan fungsi tersebut? Anda bisa melihat lebih detailnya pada channel YouTube yang saya tonton pada alamat yang ada di sebelum slide ini. Lalu jika kita menguraikan persamaan tersebut, akan menjadi persamaan yang ada di kanannya, yaitu dilihat saja sudah membuat pusing, tapi kita abaikan dulu. Kita lanjut ke bawahnya. Jika persamaan tersebut integral 0 sampai setengah 1 min x kuadrat pangkat setengah dx adalah luas daerah tersebut,
dan luas daerah tersebut secara tidak langsung juga dapat dihitung dengan menjumlahkan pi per 12 ditambahkan dengan luas segitiga setengah alas tinggi, artinya 1/4 dikalikan akar 3/2 yang didapatkan akar 3/8. Lalu kita beralih ke gambar sebelah kanan atas untuk pi per 12, 12-nya dipindah ke kanan, ditambah akar 3/8, kita dapat melihatnya pada bagian paling ujung kanan. Jadi untuk persamaan yang di atasnya itu nomor yang seperti berurutan, setengah dikurangi setengah, sepertiga, dan sebagainya, itu akan terus tercipta pola tersebut sampai tak hingga. Karena itu di bagian belakang kita tambah dengan persamaan yang kita dapatkan dari luas bidang tersebut, pi per 12 plus setengah akar 3, setengah akar 3-nya berpindah sebelah kanan menjadi minus akar 3/8. Lalu untuk persamaan di atas sendiri sebenarnya itu cukup unik. Kenapa? Karena yang kita gunakan di sini adalah rumus bentuk dasar 1 plus X pangkat N, di mana N-nya itu tak hingga, kita bisa mengisinya dengan angka berapa. Lalu bagian menariknya di sini adalah jika saja kita misalkan N sama dengan 1, maka pada bentuk persamaan kedua atau N kurung buka N-1 X kuadrat per faktorial 2 itu akan menjadi 0. Karena itu persamaannya akan menjadi 1 plus NX, di mana N sama dengan 1, jadi 1 plus X, seperti yang ada di kanan. Lalu jika N sama dengan 2, maka yang persamaan ketiga atau N kurung buka N-1, N-2, X pangkat 3-nya itu akan menjadi 0, dan seterusnya. Next. Dari persamaan di atas yang dikemukakan oleh Isaac Newton, si Isaac Newton dapat menentukan berapa jumlah desimal yang akan dia hitung dalam nilai pi tersebut. Jadi bisa dibilang dengan persamaan Isaac Newton di atas, integral 0 sampai setengah untuk 1 min X pangkat setengah, itu dia dapat menemukan nilai desimal pi di belakang 0 yang jumlahnya tak berhingga. Jika kita bandingkan dengan Rudolf van Zullen yang menemukan 35 desimal untuk nilai pi sendiri yang memerlukan waktu 25 tahun kerja keras untuk menemukannya, kita dapat menemukan angka yang sama dengan persamaan Isaac Newton di atas yang kita gunakan saat kita menghitung dengan persamaan yang ke-50 atau N sama dengan 50. Mungkin itu untuk sekarang, untuk zaman dahulu dapat memakan waktu yang terbilang lama, tapi lebih tepat daripada 25 tahun. Dan untuk zaman modern sekarang, setelah ada komputer, program, dan sebagainya, kita dapat menginput fungsi di atas dan kita bisa menemukan hasil berapa desimal di belakang pi yang kita butuhkan. Lalu sebenarnya apa pentingnya sih desimal di belakang pi? Jadi seumpamanya kita ingin membuat sesuatu, kita membutuhkan ketelitian 0,01 di belakang koma, maka kita harus menulis 3,14 dan ketelitian yang lainnya. Sedangkan untuk saintis atau ilmuwan di zaman Rudolf van Zullen atau sebelumnya, mereka hanya bisa mencari pi dengan menghitung sesuatu dengan otak mereka dan kerja keras mereka dan menemukan suatu nilai pi. Hal itu bisa dibilang sedikit tidak menguntungkan karena yang bisa menghitung lebih banyak biasanya orang yang memiliki tenaga ataupun kepandaian yang lebih tinggi. Sedangkan untuk persamaan yang diusulkan oleh Sir Isaac Newton sendiri,
semua orang dapat menghitung nilai pi yang kita butuhkan untuk menghitung suatu perhitungan yang akan kita lakukan tergantung dari ketelitian yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kita akan membuat mengukur lingkaran dengan ketelitian 1000 pi di belakang koma, kita bisa menemukannya tanpa harus melakukan percobaan 25 tahun seperti Ludwig van Zoolen. Lalu jika kita menyimak lebih jauh dari sini, sebenarnya dari kedua saintis di atas itu yang digunakan prinsipnya adalah sama, yaitu pendekatan suatu luas dengan metode grafik dan numerik, ataupun metode gambar atau metode grafik ataupun gambar. Persamaan yang digunakan pada umumnya adalah A sama dengan P 0,5 Y dx dengan Y fungsi dari garis lingkaran tersebut. Lalu kita juga bisa melihat perkembangan dari pengemukaan nilai P tersebut pada bagian bawah layar. P itu sendiri dimulai dari suatu pengenalannya. P sendiri dikenalkan pertama kali oleh Archimedes pada 287-12 BC atau before centuries. Lalu pada perhitungan di atas yang menggunakan poligon untuk menghitung P itu dipuncai oleh Ludwig van Zoolen dengan 35 desimal, dan terakhir semua kasus P tersebut ditutup dengan penemuan rumus yang dikenalkan oleh Isaac Newton pada tahun 1665. Next. Lalu untuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang surface area. Next. Untuk surface area sendiri sebenarnya hanyalah pengembangan dari persamaan di atas yang sudah kita sebut. Persamaannya sama, Z atau area sama dengan fungsi X dan Y. Di sini secara gamblang dapat kita gambarkan bahwa kita menghitung dua luasan secara bersamaan, yaitu luasan arah koordinat X menurut koordinat Y dan arah luasan arah koordinat Y menurut koordinat Z. Jadi kita hanya mengkombinasikan rumus yang sudah kita pelajari di atas, yaitu double integral, karena ada dua, do Z per do X untuk perubahan arah X berdasarkan koordinat Z dikuadratkan ditambah dengan do Z per do Y untuk perubahan arah Y menurut koordinat Z plus 1 dx dy. Jika kita melihat pada gambar figur 5.11, kita dapat melihat bahwa jika kita ingin mengukur luasan suatu kertas ataupun suatu lembaran yang ada di gambar tersebut, kita dapat melakukan pendekatan dari arah Y dan arah X yang nanti bisa ditemukan dengan panjang dan lebar luas kertas tersebut menurut area yang dikotai itu. Kita dapat memperoleh panjang dan lebarnya. Panjangnya adalah delta Y dan lebarnya adalah delta X. Dari situ kita bisa menggunakan integral untuk mengukur ke arah luas yang akan kita inginkan. Sebagai contoh, dari kotak kecil yang ada pada lembaran tersebut, kita akan mengukur ke arah lebarnya dengan delta X atau dengan delta L atau pertambahan lebar itu sekitar 1 meter. Kita bisa memasukkan fungsi 1 meter untuk menghitung ke arah lebarnya. Lalu kita juga bisa menghitung ke arah panjangnya dengan memasukkan ke integralnya. Umpamanya panjangnya 1 meter berarti 0 sampai 1 meter, arah lebarnya 1 meter berarti 0 sampai 1 meter juga. Karena itu persamaan tersebut menjadi
double integral karena 2 untuk arah X dan arah Y. Lalu karena dikalikan, maka fungsi X dan Y-nya itu menjadi kuadrat plus 1 dx dy. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Apabila masih ada kekurangan, mohon saran yang membangun, dan terima kasih.